sayang be Bapak Osi. Iku lah didilatih sikile. Hari ngedek turu. Tuh aku maneng. Selamat malam. Mari kita mulai persekutuan keluarga dengan diawali dengan dia menyanyikan Sema. Ibadah kita pada malam hari ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Bapa Yahweh, pencipta langit dan bumi, alam semesta beserta segala isinya. Mari kita mulai ibadah kita. Amin. Kita akan lanjutkan untuk pujian pertama. Kita akan menyanyikan halaman 13 nomor 1.
Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih atas penyertaan kepada kami semua di tempat ini Tuhan. Kami kembali lagi Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Bersama Engkau Tuhan. Tuhan hadirlah di tempat ini. Haleluya. Di tempat yang Kau berikan Roh Kudus-Mu di rumah ini Tuhan. Bapa kami bersyukur Tuhan atas kekuatan yang Kau berikan pada kami, kesehatan. Walaupun Tuhan kami capek, Tuhan tolonglah saya, Engkau rawat kami di dalam keluarga kami Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan selalu menolong kehidupan kami, memelihara kami Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih di dalam pujian penyembahan ini Tuhan. Engkau pimpin Tuhan persekutuan ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang berkuasa Tuhan. Engkau yang memberikan kami kehidupan Tuhan, jalan yang lurus. Terima kasih ya Tuhan, kami akan meneruskan pujian penyembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan lanjutkan pujian yang kedua, halaman 13 nomor 7. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan para Kuasa
Yahweh. Terpujilah nama Engkau ya Bapa Yahweh. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami menyembuhkan Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Diberkatilah Kau di tempat yang mati mungkin. Haleluya, terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan Bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus hati-hati di tengah mereka. Bila dua orang berhati dan sepakat, entah apa saja pasti jadi. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya. Bila berharap kepada-Nya, pasti ada
Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepada-Nya. Pasti ada kesusahan yang pertemuan dan berkelimpahan. Itulah janji Tuhan orang percaya yang hanya berharap kepada-Nya. Pasti ada kesukaan di dalam dirinya, kemenangan dan berkelimpahan, kemenangan dan berkelimpahan, kemenangan dan berkelimpahan. Puji Bapa Yahweh, hari ini memberi kekuatan, kesehatan sehari, renovasi tubuh, kelihatan menjadi jembar. Ya. Haleluya. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pertolongan, akhirnya saling urun rembuk, ketemu akhirnya. Nah, seperti itu. Ya, kiranya tubuh ini menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran akan nama Bapa Yahweh. Terpujilah akan Bapa Yahweh. Haleluya. Kita akan lanjutkan untuk firman. Kita akan pujian halaman 13 nomor 6. Kasih Dari surga memenuhi hati, kasih dari Bapa berkali, kasih dari Yesus mengalir di hati. Damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Bapa Yahweh, kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surga, kasih dari Yesus
mengalir kasih dari tempat ini, kasih dari Sebelum kita lanjutkan untuk masuk firman Tuhan, saya kok merasa mau ada kesaksian dari Indah. Ayo, kesaksian apa? Kau no. Oke, saya nyanyikan sekali Lanjut lagi. saja. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Bapa alam semesta ini, jagat raya ini. Terpujilah akan nama Engkau ya Bapa Yahweh. Engkau di atas segala-galanya ya Bapa. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Kami tinggikan Engkau ya Bapa Yahweh. Kami agungkan Engkau, kami muliakan, kami sanjung Engkau lebih dari segalanya ya Bapa Yahweh. Terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya. Terima kasih atas lawatanmu pada malam hari ini. Kami boleh kembali bersekutu, kami boleh kembali menyembah Engkau, memuji Engkau ya Bapa. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami, segala dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak. Engkau ampuni ya Bapa, supaya pujian kami ini boleh layak di hadapan Engkau, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau ya Bapa ya. Terima kasih Bapa Yahweh, saat ini Engkau telah pakai Ibu Eni untuk membawa kami di dalam pujian dan penyembahan. Biarlah Engkau lebih dari sebelumnya ya Bapa. Kau pakai untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Kau pakai lidah mulutnya, cara hidupnya ya Tuhan, untuk dapat mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Sungguh kami ini penuh kekurangan dan kelemahan, tapi Engkau yang memampukan kami, yang memberi kekuatan kepada kami untuk kami dapat menjadi alat untuk kemuliaan dan kebesaran akan nama Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh. Besar kasih setiamu dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu sungguh hebat.
melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib telah menyucikan dan menguduskan kami, mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Sungguh pengorbananmu yang sangat luar biasa ya Bapa ya, karena kasih-Mu terhadap kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Saatnya malam hari ini ya Bapa, kami akan merenungkan akan daftar Ilmu. Kami akan mendengar akan suara-Mu ya Bapa ya Allah. Ya urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kuat kuasa Roh Kudus-Mu itu boleh menyingkapkan isi hati dari Bapa, sehingga kami boleh mengerti akan jalan-jalan-Mu, mengerti akan rencana-Mu, akan firman-Mu ya Bapa. Terpujilah. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dari si Satan yang akan mengganggu kami di dalam kami merenungkan akan daftar Ilmu, kami bersatu hati, kami mengikat, kami mengusir di dalam nama Tuhan Yesus keluar dari ruangan ini. Biarlah hanya kuasa Ruh Kodes yang ada di tengah-tengah kami, sehingga malam hari ini kami boleh benar-benar menerima benih firman Tuhan dan tertanam di tanah hati kami yang subur, sehingga bertumbuh di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa ya. Dalam nama Adonai Yesus Masiah kami sambut dalam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Kita masuk di dalam bacaan kita, kitab Keluaran pasal yang ke-23. Hari ini saya tidak sempat membaca sebelumnya. Kiranya hikmat Tuhan malam hari ini boleh mengiringi kita, sehingga kita dalam sharing firman Tuhan malam hari ini kita masing-masing mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk dapat kita renungkan, kita lakukan, kita wartakan kepada yang lainnya. Mari seperti biasanya kita akan baca 5 ayat secara bergantian dari pasal 1 dari Keluaran 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-33. Saya akan baca ayat 1 sampai yang ke-5. Demikian bunyi daftar Elohim. Berbagai macam peraturan. Janganlah menyebar berita bohong, janganlah membantu orang jahat dengan menjadi saksi dusta. Janganlah ikut-ikutan banyak orang dalam hal kejahatan, dalam menyampaikan kesaksian. Janganlah ikut-ikutan orang banyak membelokkan kebenaran. Janganlah serta-merta berpihak pada orang miskin dalam perselisihannya. Ketika engkau melihat lembu atau keledai jantan musuhmu tersesat, haruslah engkau mengembalikan ternak itu kepadanya. Ketika engkau melihat keledai jantan pembencimu rebah ke tanah karena kelebihan beban, janganlah engkau acuh tak acuh terhadapnya. Engkau harus menolongnya membongkar beban keledainya. Janganlah engkau memperkosa orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dari memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu sekarang orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah namanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. 11. Tapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan.
Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama ilah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya. Ayat 14. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 16. Kedua, hari raya menuai hasil-hasil pertama dari pekerjaanmu, yaitu apa yang telah engkau tabur dan tanam di ladang. Ketiga, hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, yaitu pada saat kamu mengumpulkan hasil-hasil pekerjaanmu dari ladang. 3 kali dalam setahun setiap orang laki-laki harus terlihat di hadapan Tuhan Yahweh. 18. Janganlah engkau mempersembahkan darah kurbanku bersama yang beragi. Jangan pula lemak perayaanku bermalam hingga pagi hari. Yang awal dari hasil pertama ladangmu haruslah engkau bawa ke bait Yahweh Elohimu. Janganlah engkau memasak untuk kambing dalam susu induknya. Ayat 20. Tuhan memimpin ke dalam menaklukkan Kanaan. Aku akan mengutus seorang malaikat di hadapanmu untuk menjagamu dalam perjalananmu dan untuk membawamu ke tempat yang telah kupersiapkan. 21. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan kawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada ilah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kuremukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Elohimmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit di tengah-tengahmu. 26. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Pengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, orang Het dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. 30. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu,
sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. 31. Lalu aku akan menetapkan batas wilayahmu dari laut Suf sampai laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat. Sebab penduduk negeri itu akan kuserahkan ke dalam tanganmu, dan engkau akan menghalau mereka dari hadapanmu. Janganlah engkau mengikat janji dengan mereka dan ilah-ilah mereka. Mereka tidak akan tinggal di negerimu, sehingga mereka tidak dapat membuat engkau berdosa terhadap aku. Sebab jika engkau beribadah kepada ilah-ilah mereka, maka hal itu benar menjadi jerat bagimu. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Ternyata banyak yang kita peroleh dari pasal yang ke-23 ini. Ya, kalau di pasal yang sebelumnya itu tentang peraturan-peraturan. Ini juga tentang peraturan-peraturan, ya. Judulnya aja kan berbagai macam peraturan. Jadi kita sudah tahu. Bagi yang belum tahu, saya kasih tahu sekarang ini ya. Ya, saya kasih tahu. Ada 613 peraturan-peraturan dari Bapak Yahweh. Ya, saya ulangi ya. Ada 613 peraturan atau mitzvah, ya, mitzvah, peraturan-peraturan dari Bapak Yahweh itu yang harus kita lakukan, harus kita taati. Terutama ini 10 perintah Elohim ini. Ini hal yang wajib kita lakukan. Ada di belakang saya ini 10 perintah Elohim, 10 perintah Torah. Ini tidak pernah berubah dari sejak turunnya Torah di Gunung Sinai pada waktu Bapak Yahweh memberikan kepada Musa sampai hari ini, sampai detik ini, Torah ini tidak pernah berubah. Dan lebih detail lagi ada 613. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kalau kita baca di dalam kitab Keluaran ini, mulai dari pasal yang ke-20 sampai pasal yang ke-31, di situ kita temukan peraturan-peraturan. Ya, di pasal yang ke-20 itu jelas peraturan tentang perintah Bapak Yahweh, 10 perintah wajib ini ya, yang harus kita lakukan. Dan ada perintah-perintah yang lainnya, yang harus kita taati. Memang dari 613 itu jangan khawatir, bukan 613 plus 10 ini, bukan ya. Kalau 613 per 10 ini berarti kan 623, tidak ya. Jadi 613 itu sudah termasuk di dalamnya 10 perintah Elohim ini gitu ya. Jadi jangan merasa cek akeh peraturan ini ya. Naati yang 10 ini aja rasanya sudah berat, kok ditambah lagi 613. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Jadi 613 mitzvah itu ya, peraturan dari Bapak Yahweh itu ada di dalamnya ini 10 perintah Elohim ini, 10 perintah Torah ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semuanya 613 itu yang harus kita lakukan. Ada khusus yang untuk para imam, untuk para penatua, untuk para pendeta sekarang ini mungkin, ya, para majelis. Itu ada di dalam 613 ini. Jadi kita bersyukur sebagai umat Tuhan ya, yang saat ini bukan menanggung beban tanggung jawab sebagai gembala sidang, sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai majelis. Saudara bersyukur ya. Jadi tidak seluruhnya 613 itu harus dilakukan. Tetapi tanpa kita sadari, 100 dari 613 itu sudah kita lakukan. Tanpa kita sadari. Contoh saja misalnya, ya, hormati ayah ibumu, hormati orang tuamu, pasti kita menghormati.
Ya. Terus kemudian jangan mencuri. Pasti kita tidak mencuri sebagai orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, pasti tidak mencuri. Jangan mengingini istri dari sesamamu. Pasti ya, kalau kita menjadi anak-anak Bapak Yahweh jangan. Karena istri saudara sudah mulai gembrot, terus mulai ngelirik istri, waduh istrinya temanku kok cantik, terus akhirnya saudara mengingini. Jangan ya, itu sudah melanggar perintah ini. Jadi hal-hal yang sepele-sepele, yang enteng-enteng saja secara tidak sadar, yaitu tadi 100 itu sudah kita lakukan tanpa kita sadari itu. Tingkatkan terus. Ya, mungkin besok 102, 103 sampai wah, syukur-syukur kalau sudah 613. Artinya saudara itu sudah melakukan sebagai imam, sudah menjadi seorang pendeta, sudah menjadi seorang majelis atau penatua. Wah, luar biasa itu. Itu wajib melakukan 613 peraturan wajib. Jadi kalau saat ini saudara masih jemaat, ya bersyukurlah, sudah 100 kita lakukan. Ya, yang saya ingatkan lagi, kalau bagi yang mesianik itu sudah biasa makanan-makanan koser, ya itu sudah masuk di dalam 100 tadi. Kalau saudara yang masih mengikuti pola yang lama, mungkin saudara masih melanggar makanan-makanan yang koser tadi. Makanan yang non koser pun Anda santap, Anda sikat, katanya haujat, katanya enak. Waduh, saya gini, kalau berbicara tentang makanan ya, berbicara makanan itu gini ya, coba kita merubah mindset atau cara berpikir kita. Saya bayangkan gini, kalau saya makan makanan yang lezat, misalnya saja kepiting, misalnya saja udang, misalnya saja B2, misalnya saja darah dari binatang. Setelah saudara makan makanan yang haujat tadi ya, yang enak-enak tadi, kemudian apakah saudara berubah menjadi seorang Superman? Enggak, saudaraku. Nah itu, coba mindset kita berpikir seperti itu. Terus terang saudara, kalau saya ini kemudian dikasih makanan B2, waduh, kemudian saya bisa terbang, wah itu baru saya mau makan. Ya, baru kalau saya misalnya makan udang gitu ya, makan udang kemudian saya bisa menyelam di dalam air sampai 1 jam gitu. Wah, itu baru saya mau makan udang. Tapi kenyataannya itu makan udang, makan kepiting, itu akibatnya asam urat dan kolesterol tinggi, saudara-saudara. Nah itu, mari kita mau mentaati bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang non mesianik. Saat ini pelajaran kita peraturan di pasal yang ke-23 ini. Mari mulai dari hal-hal yang kecil saja kita mau belajar taat kepada Tuhan. Kalau kita kembali kepada ayat yang pertama tadi, ini tema kita malam hari ini ya. Saya kasih judul itu lason hara. Ya, lason hara. Apa sih lason hara? Lason hara itu ini ayat 1 ini. Janganlah menyebarkan berita bohong. Janganlah membantu orang jahat dengan menjadi saksi dusta. Inilah namanya lason hara. Ya. Jadi kalau saudara tidak berbohong, tidak menjadi saksi dusta, itu masuk di dalam 100 peraturan tadi. Itu saudara-saudara ya. Amin. Amin. Haleluya. Jadi tema kita malam hari ini adalah lason hara. Lason hara itu perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang
menyebabkan orang lain itu menjadi down, menjadi sedih, menjadi terhina, menjadi difitnah dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat yang negatif itulah lason hara. Saudara-saudara, saat ini banyak sebenarnya, ada beberapa yang saya temukan setelah kita baca hari ini. Tapi cukup malam hari ini kita belajar bahwa lason hara itu, hati-hati dengan lason hara. Biarlah kita memperkatakan perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan yang melihat masa depan, melihat yang ke depan, membuat orang lain bersuka cita, bergembira, terbangun, terhibur dengan perkataan-perkataan kita. Ya. Terus ini ayat yang ketiga ini sangat menarik ini. Masih berkaitan dengan lason hara. Coba mari kita bahas ini. Janganlah engkau serta-merta berpihak pada orang miskin dalam perselisihannya. Ayo coba kita bahas sekarang. Orang miskin identik orang yang kekurangan, yang perlu pertolongan, kan begitu ya. Image pada umumnya, orang pada umumnya seperti itu. Waduh, orang ini miskin, orang ini kekurangan, perlu kita tolong, kita bantu. Tapi dengan tegas ini di ayat yang ketiga, Keluaran 23 ini, janganlah serta-merta berpihak pada orang miskin dalam perselisihannya. Di dalam TB apa Pak? Jangan Ayat memihak pada orang miskin dalam perkaranya. Dalam perkaranya. Iya, TB nomor TB. Iya, berarti mirip-mirip ya. Dalam perselisihannya, dalam perkaranya. Kenapa sih? Kenapa seperti itu? Itu. Coba saudara, kalau kita ini tidak peka, kita ini tidak sensitif, maka kita ini akan, waduh kasihan ya orang miskin kok. Ini firman Tuhan ini gimana sih? Kok kita ini dilarang berpihak pada orang miskin? Bukankah orang miskin itu orang yang perlu ditolong, orang yang perlu dibantu? Tetapi ini kok mengatakan seperti ini firman Tuhan, ini bagaimana sih? Saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak ya, hati-hati saudara. Kebanyakan orang miskin dalam arti yang berhati miskin, berjiwa miskin ya. Banyak sekarang ini para pengemis yang minta uang ini, kalau saudara telusuri ya, satu hari dapat hasil pengemisannya itu 100.000 gitu dianggap sepi ya. Coba bayangkan kita kerja setengah mati, bangun pagi loh per koran. 1 bulan aja dapatnya cuma 300.000. Nah, ini 100.000 dianggap sepi, padahal dia rumahnya, kalau saudara tahu, pernah saya melihat di YouTube ya, bapak-bapak sudah umur itu sudah tua, waktu itu diwawancarai ya sama YouTuber, dapat berapa Pak hari ini Pak? Wah, dia dapat sepi, cuma dapat 500.000 loh, sepi, aduh. Wah, setelah ditelusuri dia punya rumah 3 saudara. Coba bayangkan. Nah, itulah orang yang berjiwa miskin. Saya tidak punya apa-apa, saya perlu bantuan, saya minta-minta, padahal dia sudah kaya, rumahnya 3, mungkin punya mobil Alphard, kita juga tidak tahu, punya mobil Pajero, kita juga tidak tahu. Itu
Ya ini hati-hati. Jadi dengan tegas Rafa Elohim mengatakan saat ini lason hara itu hati-hati. Lason hara itu perkataan-perkataan yang tidak benar. Ya, dia mengatakan A padahal sebenarnya itu B. Nah, kan seperti itu. Itu kebanyakan yang dilakukan oleh orang-orang miskin. Pak, saya pinjam uangnya Pak untuk beli bensin Pak, enggak punya uang saya. Nanti suruh bayar bulannya setengah mati. Nah itu orang-orang yang berjiwa dan berhati miskin. Itu termasuk di dalam lason hara. Bapak Ibu